apa kabar Anda hari ini? Kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan berbagai informasi dari Medan. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Korban pencurian di kota Medan terseret di jalan saat mempertahankan motor miliknya. Bertahun-tahun menunggu berangkat ibadah haji, harapan pasangan suami istri di Serdang Bedagai pupus. Tidak bisa berangkat haji karena pembatasan usia. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Deli Serdang membuat pedagang daging sapi sepi pembeli. Kita buka berita Medan hari ini dengan peristiwa seorang pengendara motor yang berusaha mempertahankan sepeda motornya yang akan dibawa maling. Korban pencurian mengalami luka akibat terseret di jalan. Kejadian yang berlangsung singkat ini mengakibatkan korban trauma. Pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Karya Wisata Medan Johor, Kota Medan. Upaya korban mempertahankan motornya begitu dramatis. Eliza sebagai korban masih tidak menyangka kejadian yang melukai dirinya begitu cepat. Saat itu korban bermaksud meninggalkan motornya dalam keadaan masih terkunci karena menyadari handphone miliknya tertinggal di toko pakaian. Hanya berselang beberapa detik korban masuk ke toko. Pelaku datang berjalan kaki menaiki motor korban kemudian tancap gas. Korban bersama seorang rekannya langsung mengejar mempertahankan motor dengan menarik pegangan bagian belakang jok. Namun upaya korban kalah tenaga. Ia justru terseret beberapa langkah di aspal dan pelaku kabur tanpa hambatan. Posisinya saya lagi mau keluar saat itu, jadi kunci lengket. Saya masuk ke dalam ngecek HP. Saya duduk posisi pintu juga tertutup. Nggak lama dia langsung ngapain kereta itu tadi. Ya udah saya lari. Langsung kejar lari. Saat itu kunci sepeda motor lengket nggak? Sepeda motor. Eliza yang sehari-hari bekerja di toko pakaian mengalami luka-luka di tangan dan kaki akibat terseret pencuri motornya. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Deli Tua. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Kita beralih ke informasi lainnya, terjebak lebih dari 24 jam di atap lantai 3 bangunan, tim rescue damkar Kota Medan mengerahkan mobil dan tangga darurat untuk mengevakuasi kucing peranakan yang dilaporkan oleh pemiliknya. Kucing jantan ras peranakan lokal dan Anggora dilaporkan pemiliknya ke Damkar Medan karena terjebak di atap bangunan kosong Jalan Teku Umar, Medan Petisa. Tak kunjung turun, pemilik kucing mulai panik. Damkar Medan kemudian mengerahkan mobil damkar berikut tangga darurat, membujuk hewan tersebut kembali ke pemiliknya. Evakuasi si miau berwarna putih ini tidak berjalan mulus. Butuh waktu beberapa menit bagi tim rescue untuk meyakinkan hewan ini bersedia dibantu tim penyelamat. Kucing putih itu kembali tenang saat dikembalikan kepada pemiliknya. Kendalanya pada waktu evakuasi kucing itu ternyata kucing itu sedikit cukup liar lah, gitu. Sedikit cukup liar, jadi ya berkat kerja tim daripada rescue damkar Kota Medan, ya alhamdulillah kucing itu dapat kita evakuasi dengan selamat dan kita kembalikan kepada pemilik. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Aneka barang-barang kerajinan hingga makanan produk UMKM dipajang di sebuah hotel di Parapat, Kabupaten Simalungun pada Sabtu lalu. Barang tersebut datang dari beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Aneka barang kerajinan, mulai dari snack, minuman, makanan khas, baju khas adat,
Ulos, cemilan ringan hingga sepatu dan tas dari bahan kulit dipajang dalam sebuah ruangan salah satu hotel di Kabupaten Simalungun pada hari Sabtu lalu. Aneka produk ini milik 30 pelaku UMKM dari 8 kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang lolos seleksi pelatihan Wira Usaha Bank Indonesia II tahun 2022. Menurut penyelenggara, melalui pelatihan ini pelaku UMKM atau pengusaha dapat menambah pengetahuan dan mendapat pendampingan agar usaha mereka lebih membaik dan maju. Sementara itu, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Siantar menyambut baik dan berterima kasih dengan diselenggarakannya WUBI yang kedua untuk pelaku UMKM di Siantar. Berita lainnya untuk Anda, ini misteri kasus pembunuhan sopir travel yang terjadi pada tahun 2019 silam akhirnya terungkap. Ternyata pembunuhan dilakukan 4 orang dalam satu keluarga. Tujuannya ingin menguasai mobil korban. Pengungkapan kasus pembunuhan sopir travel pada tahun 2019 silam berawal dari laporan masyarakat Dusun Parit Limo, Desa Jatisari, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat yang menemukan tulang belulang manusia. Polisi kemudian melakukan penyelidikan lokasi penemuan yang berada di atas lahan milik pelaku. Setelah dibongkar, polisi menemukan tulang belulang manusia yang kemudian identitasnya diketahui bernama Bakri, warga Desa Kutabulu, Kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara. Berdasarkan penemuan tersebut, polisi menangkap pasangan suami istri Marwan Syah Putra dan Arianti, 2 dari 4 pelaku pembunuhan sopir travel. Sementara 2 tersangka lain, yakni ibu kandung Marwan bernama Legina, sudah meninggal. Sementara ayah kandung Marwan bernama Wagimin hingga kini masih menjadi buronan pihak kepolisian. Pembunuhan berawal saat Marwan Syahputra dan keluarga menyewa mobil dari Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan menuju Kutacane, Aceh. Sesampainya di Jalan Lintas 3 Binanga, Kabupaten Tanah Karo, ibu Marwan dan istrinya berpura-pura ingin muntah dan meminta mobil berhenti. Saat mobil berhenti itulah korban dibunuh tersangka, Marwan dan ayahnya, Legimin. Korban kemudian dibungkus plastik dan dibawa ke rumah Marwan untuk kemudian dibakar. Kejadian kurang lebih sekitar bulan November tahun 2018. Setelah digali, kemudian dimasukkan sampah-sampah di dalam, kemudian dituangkan solar. Setelah itu korban yang sudah dibungkus terpal dimasukkan ke dalam tanah yang sudah digali tadi. Tersangka dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Penundaan keberangkatan haji bagi jemaah yang berumur di atas 65 tahun pada tahun ini membuat kecewa sebagian calon haji di Indonesia. Selain dituntut bersabar karena daftar tunggu yang lama, kini mereka tak memiliki kesempatan beribadah haji karena usia. Ibu Umini, 66 tahun, warga Dusun 1, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbuangan, Kabupaten Serdang Bedagai, tak kuasa menahan tangis ketika namanya terdaftar sebagai salah satu calon haji yang gagal menunaikan ibadah haji tahun ini karena usia. Padahal dia dan suaminya berkati telah bertahun-tahun menyisihkan uang hasil panen untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Namun seketika harapan itu sirna sebab keberangkatannya tahun ini ditunda. Penundaan karena faktor usia dan ketentuan tentang penyebaran COVID-19. Kini Umini hanya bisa berharap keputusan menunda keberangkatan tersebut dapat berubah. Ya sedih, ibu merasa sedih karena ibu udah menunggu-nunggu. Semua kegiatan ibu ikutin, nggak pernah ibu nggak aktif. Kumpul, nggak ada kami jual-jual, cuma kami mengumpulkan titik keringat kami, hasil panen kami, hasil ya apa yang kami kerjakan kalau menghasilkan ya kami sisihkan untuk berangkat berdua.
Saya tetap menunggu, ibu tetap menunggu sampai di mana terakhirnya, titik terakhirnya. Namun niat ibu tidak sikit pun tidak akan bergeser daripada untuk mengerjakan rukun yang kelima itu. Meskipun mendapat izin untuk berangkat, Bapak Barkati, suami Ibu Umini, mengajukan surat pengunduran diri menjadi calon haji yang berangkat tahun 2022 kepada Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai. Keputusan tersebut dilakukannya karena ingin tetap beribadah haji bersama dengan istrinya. Dari mulai kami mengumpulkan hasil panen kami, hasil jerih payah kami lah kan. Supaya kami mendaftar sama-sama, supaya berangkat sama-sama. Tiba-tiba, waktu saat mau berangkat, saya dipanggil untuk berangkat, tapi istri saya tidak. Jadi saya tidak sanggup lagi sendiri. Terpaksalah saya memohon untuk mengundurkan diri, supaya untuk bisa berangkat sama-sama tahun depan. Itulah harapan saya. Kalau saya bisa mengundurkan diri, berarti diizinkan lah berarti ya kan. Itu pun orang tuh yang punya apa dari Kemenak ya kan. Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi mengumumkan jumlah jemaah haji untuk tahun ini dinaikkan 400.000 orang dari tahun sebelumnya atau menjadi 1 juta orang. Angka itu belum pulih seperti kuota semula 2,5 juta calon haji disebabkan antisipasi penyebaran COVID-19. Dengan ketentuan tersebut, Kementerian Haji dan Umroh Indonesia mengumumkan bahwa haji tahun 2022 akan dilakukan sesuai dengan aturan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Calon haji di bawah usia 65 tahun telah vaksin COVID-19 lengkap, menyerahkan hasil PCR 72 jam sebelum berangkat, dan mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan selama melakukan ritual haji. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali 3 berita pilihan hari ini. Korban pencurian di Kota Medan terseret di jalan saat mempertahankan motor miliknya. Bertahun-tahun menunggu berangkat ibadah haji, harapan pasangan suami istri di Serdang Bedagai pupus. Tidak bisa berangkat haji karena pembatasan usia. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Deli Serdang membuat pedagang daging sapi sepi pembeli.